Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PDB 86 ingin mempresentasikan proposal kami yang berjudul santoha.id, yakni kampanye anti kekerasan seksual di media sosial sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkup dunia maya. Kemudian saya akan mengenalkan diri. Nama saya Ahmad Raihan Abdullah Yasin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Saya Galur Nanu Pratiwi dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran. Saya Realita Revalina Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya Rofa Asriata Jafar dari Fakultas Farmasi, Prodi Farmasi. Saya dari Vila Vidya Putri Wandra dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Saya WM Sabya Sadana dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Prodi Teknologi Sains Data. Judul yang kami angkat ini adalah judul dengan tema yang faktual dan aktual. Di sini kami mengangkat tema yang itu sangat sering kita temui akhir-akhir ini, terutama dalam hal globalisasi dan penggunaan media sosial yang sangat masif di Indonesia. Banyak sekali dari kita, baik itu perempuan maupun laki-laki, yang kemudian mengalami semacam serangan cyber atau juga komentar-komentar negatif yang bernada pelecehan seksual. Hal ini banyak disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, misalnya adalah tingkat pendidikan yang masih rendah, tingkat edukasi yang belum menjamah seluruh masyarakat pengguna media sosial di Indonesia, dan lain sebagainya. Kita akan kulik dan kemudian kita akan juga membahas beberapa studi terkait pelecehan seksual dan juga apa yang akan kita lakukan dalam kampanye anti pelecehan seksual di media sosial ini. Baik, di sini kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, pelecehan seksual yang semakin marak serta yang dinormalisasi secara tidak wajar merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian di lingkungan masyarakat sekarang ini. Banyak orang masih belum menyadari secara penuh apa yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual, baik dalam lingkungan kerja, sekolah, maupun di ruang publik. Melalui edukasi yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami bentuk-bentuk pelecehan seksual, cara mengidentifikasikannya, serta langkah-langkah yang bisa diambil dalam menangani kasus tersebut. Nah, oleh karena itu, santoha.id hadir sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pengetahuan tentang pelecehan seksual itu sendiri. Lalu kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pelecehan seksual, dan yang kedua, ketidaktahuan masyarakat terkait langkah yang harus dilakukan bila mengalami kekerasan seksual. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual itu sendiri, dan yang kedua, apa langkah yang harus diambil ketika mengalami kekerasan seksual. Baik, kemudian adalah tujuan dari perancangan proyek ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya edukasi kekerasan seksual. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual. Yang ketiga adalah mengajarkan teknik self defense, emosional dan juga fisik. Yang keempat, membuka ruang diskusi yang sehat tentang kekerasan seksual. Dan yang kelima adalah membangun lingkungan yang aman bagi semua. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, yang pertama yaitu mendapat pemahaman lebih terkait kekerasan seksual. Yang kedua adalah mendorong masyarakat untuk berani speak up tentang kekerasan seksual. Yang ketiga, masyarakat lebih mengetahui apa yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Dan yang keempat adalah mengetahui langkah-langkah yang diambil ketika mengalami kasus kekerasan seksual. Baik, kita lanjut di tinjauan pustaka, bisa di next. Oke, pengertian kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan langsung, di mana tindakan tersebut melibatkan orang lain dalam aktivitas seksual yang tidak dikendaki, baik secara lisan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain. Dikutip dari website resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di tahun 2001 sampai tahun 2012 setidaknya terdapat korban kekerasan seksual 35 perempuan per harinya, di mana di tahun 2012 sudah ada 4.336 kasus kekerasan seksual, yakni diantaranya 2.920 kasus terjadi di ranah kelompok atau publik, dengan sebagian besar kasus kekerasan berupa pencabulan dan kekerasan. Sedangkan kasus kekerasan di tahun 2013 naik menjadi 5.629 kasus, yang berarti terjadi 2 kekerasan perempuan tiap 3 jam sekali. Seringkali umur yang mengalami kekerasan seksual merupakan umur 13 sampai 18 tahun dan 25 sampai 40 tahun.
dampak dari kekerasan seksual. Akibat kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologi yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku, maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood memburuk. Kemudian, gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal lebih negatif seperti malas yang berlebihan. Kita masuk ke jenis-jenis dari pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual ini termasuk menggunakan siulan, kemudian main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi, dan keinginan seksual atau colekan atau sentuhan di bagian tubuh. Gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, kemudian juga ada tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Ini menurut peneliti dari Zalianti 2018. Jadi pada intinya yang kami fokuskan di sini adalah jenis pelecehan seksual yang dalam lingkup yakni ucapan bernuansa seksual, khususnya di media sosial seperti di komentar Instagram, komentar TikTok, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bab ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama, ada jenis penelitian. Untuk proyek kami menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif dengan pendekatan campuran untuk mendapatkan data yang komprehensif. Terus untuk data yang kami masukkan adalah data yang kita temukan di platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Data yang diperoleh dengan mencari bukti-bukti nyata kekerasan seksual yang terjadi di media sosial. Dan selanjutnya ada waktu pengumpulan data. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, data yang kita temukan adalah dari media sosial, kasus yang terjadi di media sosial. Sehingga waktu pengumpulannya adalah selama proyek kami berlangsung, yaitu dari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sampai hari Kamis 12 Desember 2024. Selanjutnya mengenai sumber data. Jadi dalam penelitian kali ini, data primer yang kami ambil melalui observasi langsung di media sosial terkait terjadinya pelecehan seksual. Lalu data sekunder dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, jurnal, situs, dan lain sebagainya yang dapat mendukung penelitian kali ini. Lalu selanjutnya terukur keberhasilan. Yang pertama, pada penambahan pengetahuan dan kesadaran warganet, kami menargetkan setidaknya 600 pengikut di akun santuha.id dan juga 800 penonton rata-rata di konten reels pada akun Instagram tersebut. Kami mematok angka tersebut karena menurut kami angka tersebut sudah cukup besar dan sudah dapat memenuhi kriteria kami pada penelitian kali ini. Lalu yang kedua, kebermanfaatan akun santuha.id. Kami menargetkan setidaknya minimal 60% dari jumlah pengikut di Instagram santuha.id mengisi Google Form yang telah kami sediakan nanti. Nah, dalam isi tersebut setidaknya 80% dari pengikut akun santuha.id merasakan kebermanfaatan akun tersebut. Itu tadi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 PDB 6. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Kemudian itu adalah bagian dari usaha kami untuk meningkatkan riset dan penelitian di Universitas Erlangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.